Banyak orang memiliki anggapan salah tentang Nabi Muhammad. Mereka bertanya, apakah beliau membantai keluarganya sendiri? Jawabannya adalah tidak benar. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan kekerasan terhadap keluarga Quraisy karena dendam pribadi. Dalam perang Badar dan konflik lainnya, kaum musyrik Mekkahlah yang memulai permusuhan dan menindas umat Islam terlebih dahulu. Setelah penaklukan Mekkah, Nabi menunjukkan tindakan terpuji dengan memaafkan semua musuhnya. Bahkan keluarga yang pernah melawannya pun beliau ampuni. Nabi SAW pernah bersabda, "Pergilah, kalian bebas." Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang beliau. Nabi sangat mencintai keluarganya, Ahlul Bait, dan tidak pernah membunuh atau memerintahkan pembunuhan terhadap mereka. Dalam berbagai pertempuran, seperti Badar atau Uhud, meski banyak kerabatnya yang melawannya, beliau tetap mendoakan mereka dengan penuh kasih. Tuduhan membantai mungkin merujuk pada peristiwa Bani Quraidah. Namun, mereka bukanlah keluarga Nabi, melainkan pengkhianat perang. Putusan hukum dalam peristiwa itu dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, bukan Nabi sendiri. Persepsi negatif tentang Nabi Muhammad SAW sering kali datang dari kurangnya pemahaman. Banyak orang yang tidak mengetahui fakta-fakta sejarah dan konteks yang benar. Mereka melihat hanya pada tindakan di luar tanpa meneliti niat dan latar belakang di baliknya. Hal ini sangat disayangkan, karena dalam ajaran Islam terdapat landasan kuat mengenai etika, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam berperilaku baik dan menunjukkan kasih sayang kepada semua orang, termasuk mereka yang pernah menjadi lawan. Mengabaikan konteks ini membuat banyak tuduhan menjadi tidak adil dan tidak akurat. Seharusnya kita mengajak orang untuk memahami Islam melalui pendekatan yang lebih terbuka. Dengan mengedepankan dialog dan saling menghargai, diskusi yang jujur akan mencerahkan hati dan pikiran, sehingga kita dapat menyebarluaskan pesan damai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara lebih luas. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan salah paham dan menanamkan benih cinta dan persatuan dalam masyarakat. Sesungguhnya ajaran beliau adalah cahaya yang akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Mari kita semua berperan aktif dalam menyebarkan pesan positif tersebut, sehingga kebaikan dan kedamaian dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang. Tidak ada kekerasan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap keluarganya, melainkan kasih sayang yang mendalam. Dalam berbagai pertempuran, beliau tetap mendoakan keselamatan mereka, menunjukkan betapa besar cinta yang beliau miliki bagi Ahlul Bait. Ketika musuh-musuhnya terjebak dalam kebencian, Nabi menghadirkan pengampunan, menciptakan jalan bagi rekonsiliasi dan kedamaian. Dengan demikian, kita dapat memahami betapa istimewanya ajaran beliau. Kita harus menggali lebih dalam tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Pengalaman hidup Nabi Muhammad SAW menjadi cerminan dari keadilan dan kasih sayang yang seharusnya kita contoh. Mari kita berbagi pengetahuan ini dan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik, menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan hubungan antar sesama. Dengan pemahaman yang benar, kita dapat membangun jembatan antar umat beragama dan menjaga kedamaian dalam masyarakat.